Ia datang untuk membuka mata kita melihat Yesus, menginsafkan dosa, menuntun kita kepada pertobatan dan mempersatukan kita bersama dengan Yesus. Dan tanpa Roh Kudus, salib hanya menjadi cerita sejarah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Hari ini kita memperingati salah satu peristiwa istimewa juga dalam karya rencana keselamatan Allah. Dan hari ini kita memperingati hari Pentakosta. 10 hari yang lalu kita memperingati hari kenaikan, 10 hari kemudian. Dan hari ini kita memperingati di mana Roh Kudus itu dicurahkan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak Bapak Ibu membayangkan ya, kalau Bapak Ibu punya rumah, kemudian di dalam rumah itu ada barang-barang elektronik yang tercanggih, entah mungkin TV, kulkas, kemudian mesin cuci dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu, sesuatu akan berbeda. Kalau barang yang canggih ini terpajang dan tidak berguna karena terjadi satu hal. Karena apa Bapak Ibu? Mati lampu. Nah Bapak Ibu, kalau kita mau jujur, kehidupan kekristenan kita seperti rumah yang mati lampu. Kenapa Bapak Ibu? Ya, di luar mungkin kita kelihatan rajin pelayanan, kita ibadah, semua rutinitas rohani kita lakukan. Tetapi kalau boleh jujur lagi Bapak Ibu, dalam hati mungkin kita merasa kering atau kita merasa lelah oleh rutinitas. Nah Bapak Ibu Saudara, iman kita sering lumpuh karena kita sering mencoba bertahan sendiri dengan kekuatan kita tanpa kuasa yang sesungguhnya. Padahal ya, Roh Kudus itu dijanjikan sebagai aliran kuasa yang hidup seperti api menyala dan menggerakkan. Nah pertanyaannya Bapak Ibu, lalu kapan tepatnya janji kuasa yang luar biasa ini pertama kali dicurahkan? Nah ini dia momen ketika saklar utama dari surga itu dinyalakan pada hari Pentakosta. Hanya sekitar 120 murid yang tadinya takut, yang tadinya pernah gagal, itu menunggu di sebuah ruangan kecil di Yerusalem. Terus tiba-tiba lidah-lidah seperti api itu turun ke atas mereka. Api itu tidak membakar mereka Bapak Ibu ya, melainkan mengubah kehidupan mereka secara total. Orang yang penakut menjadi saksi pemberani, dan dalam sehari 3.000 orang bertobat. Nah Bapak Ibu Saudara, menariknya momentum luar biasa ini terjadi di hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Yahudi. Jadi Bapak Ibu, kata Pentakosta ini artinya hari ke-50. Jadi bukan dari kenaikan ke Pentakosta itu 50 hari Bapak Ibu, tapi dari kebangkitan ke Pentakosta itu 50 hari. Nah Bapak Ibu, yang awalnya ini adalah perayaan panen gandum bagi bangsa Yahudi. Tetapi di hari itu ya, Tuhan memberikan makna yang baru. Jadi bukan sekedar panen gandum bagi bangsa Yahudi, melainkan turunnya Roh Kudus untuk memanen jiwa-jiwa. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat kembali bagan sejarah kerajaan Allah yang pernah ditampilkan dalam ibadah kenaikan, kita perhatikan di bagian layar ini Bapak Ibu, Pentakosta ini bukanlah cerita yang berdiri sendiri. Ya, ini adalah penggenapan agung dari rencana keselamatan Tuhan bagi kita. Dan di sini kita melihat keindahan Allah, karya Allah Tritunggal kita. Bapa merencanakan keselamatan kita, Anak Yesus Kristus menggenapinya di kayu salib, lalu Roh Kudus itu dicurahkan pada hari Pentakosta untuk menerapkan keselamatan itu langsung ke dalam hati kita. Nah Bapak Ibu, pekerjaan Roh Kudus itu tidak hanya berhenti pada keselamatan pribadi kita saja, melainkan memberi sebuah mandat baru. Ya,
Hasil akhirnya ini sungguh luar biasa karena apa? Manusia berdosa diubah menjadi utusan atau duta kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu bicara soal duta kerajaan Allah, Bapak Ibu silakan simpan rasa penasarannya dulu karena ini akan dibahas dalam topik utama kita minggu depan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi Pentakosta adalah tentang Allah menyempurnakan karya keselamatannya. Nah, mari kita lihat bagaimana api dari takhta itu masih bekerja di tengah-tengah kita. Nah, yang pertama Bapak Ibu, Roh Kudus itu dijanjikan. Nah, jauh sebelum Pentakosta terjadi, Tuhan itu sudah pernah berjanji Bapak Ibu ya. Waktu Nabi Yoel menuliskan janjinya, bangsa Israel tuh sedang dalam keadaan yang hancur. Mereka putus asa karena pada hari itu wabah belalang yang luar biasa. Nah, tapi di tengah kehancuran mereka, di tengah keputusasaan mereka, Tuhan memberikan sebuah pengharapan di dalam Yoel 2 ayat 28a. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan Bapak Ibu, di dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu hanya turun pada orang-orang tertentu saja, seperti nabi atau raja. Tapi melalui ayat ini, Tuhan berjanji, kelak Roh Kudus akan diberikan kepada semua orang tanpa pandang bulu, mau laki-laki, perempuan, tua dan muda. Lalu pertanyaannya, kenapa kita begitu membutuhkan Roh Kudus? Nah, ini Nabi Yehezkiel memberikan alasannya. Yehezkiel itu melayani ketika bangsa Israel itu sedang di dalam pembuangan di Israel. Ya, karena mereka terus-menerus gagal taat sama perintah Tuhan. Dan Tuhan tahu akar masalahnya apa. Penyakit mereka tuh bukan karena mereka kurang tahu aturan agama, tapi karena mereka punya hati batu yang mati secara rohani. Maka Tuhan berjanji akan melakukan sebuah operasi bedah rohani. Di dalam Yehezkiel 36 ayat 26 dia katakan, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Pertanyaannya lagi Bapak Ibu, mengapa Tuhan menyinggung soal hati batu dan janji memberikan hati yang baru? Nah, ini sangat menarik ya. Karena ternyata penggenapan janji ini berkaitan erat dengan sebuah peristiwa penting di masa lalu yang melibatkan batu. Tahukah Bapak Ibu Saudara, sebenarnya hari raya Pentakosta dalam bahasa Ibraninya tuh Shavuot, ini bukan sekedar hari raya orang Kristen, ya. Tapi ini merupakan perayaan penting bagi bangsa Israel. Karena apa Bapak Ibu? Pada masa perjanjian lama, 50 hari setelah bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, Tuhan memberikan hukum Taurat di Gunung Sinai. Dan Tuhan sendiri yang atur jadwalnya. Ya. Nah, tapi hukum Taurat itu ditulis di atas 2 loh batu. Dan sekarang Bapak Ibu, di momen Pentakosta perjanjian baru, ini terjadi masa peralihan yang sangat indah. Karena tepat pada hari ke-50 Roh Kudus dicurahkan. Jika perjanjian lama, ya, hukum tertulis di batu, sekarang melalui Roh Kudus Tuhan mengukir hukumnya dan memberikan kita yang hati yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu persis sehebat apapun hukum yang tertulis di luar diri kita atau di buku hukum, itu tidak akan pernah bisa mengubah kita. Karena akar persoalannya itu lebih dalam dari sekedar apa yang tampak di luar. Ya Bapak Ibu, nah masalah manusia itu bukan sekedar perilaku. Masalah terbesar manusia adalah hatinya rusak oleh dosa. Dan firman Tuhan mengingatkan dan mengajarkan kita bahwa manusia berdosa itu mati secara rohani. Sekali lagi Bapak Ibu, mati secara rohani. Kita tidak membutuhkan sekedar motivasi, kita membutuhkan yang namanya kelahiran baru. Nah Bapak Ibu, Timothy Keller pernah memberikan satu teguran yang sangat indah buat kita. Ya, ini tajam tapi menurut saya sangat indah buat kita. Dia katakan begini, agama dan moralitas itu hanya berkata perbaiki tingkah lakumu dan taati aturan. Tetapi Injil itu katakan kamu tidak akan pernah bisa memperbaiki dirimu sendiri. Karena itu Allah memberimu hati yang baru melalui Roh Kudus.
Roh Kudus tidak datang untuk memberi kita sekedar daftar aturan baru, tetapi Ia datang untuk mengubah apa yang paling kita cintai di dalam hati. Jadi jelas ya Bapak Ibu Saudara, untuk berubah kita sangat membutuhkan Roh Kudus. Tapi mungkin kita bertanya-tanya, ya, dari mana datangnya Roh Kudus ini? Kok tiba-tiba turun terus menyambar 120 orang di hari Pentakosta itu? Ternyata turunnya Roh Kudus itu sangat erat dengan perginya kemana perginya Tuhan Yesus. Dan mari kita lihat yang kedua, Roh Kudus itu turun. Nah, Bapak Ibu Saudara, Pentakosta ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Ya, Pentakosta itu adalah hasil kemenangan Kristus. Pertanyaannya lagi, kenapa Kristus harus naik ke surga? Ini sudah kita bahas dalam 10 hari yang lalu, tapi saya akan mengingatkan kita kembali bahwa Bapak Ibu Saudara, kenaikannya itu bukan sebuah perpisahan. Itu adalah bukti bahwa tugasnya sebagai imam besar itu sudah selesai. Korban penebusannya di kayu salib telah diterima lunas oleh Bapa, dan Ia harus naik ke surga. Supaya apa? Roh Kudus itu bisa dicurahkan dan turun ke bumi. Nah Bapak Ibu, mari kita lihat ada sebuah paralel yang sangat indah dari seluruh rangkaian sejarah keselamatan ini. Sama seperti misi Kristus itu hanya terjadi satu kali. Ingat Bapak Ibu, hanya satu kali. Yesus mati hanya satu kali. Dia bangkit hanya satu kali, dan Dia naik ke surga hanya satu kali. Maka peristiwa Pentakosta ini juga terjadi sekali untuk selama-lamanya sebagai fondasi berdirinya gereja. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita tidak perlu lagi minta Roh Kudus itu turun dari surga. Tetapi firman Tuhan katakan kita harus meminta untuk terus dipenuhi oleh Roh Kudus yang sudah Dia curahkan. Nah, saudara, apa sebenarnya maksudnya dipenuhi oleh Roh Kudus? Ini saya buat satu gambaran Bapak Ibu ya. Mari kita kembali ke analogi rumah yang di awal khotbah tadi. Nah, seringkali kehidupan kekristenan kita nih ibarat rumah yang besar. Saat kita percaya sama Yesus, Roh Kudus itu masuk ke dalamnya dan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi masalahnya, kita dengan sengaja mengunci beberapa ruangan dan tidak mengizinkan Dia untuk membereskan ruangan itu. Kalau ruangan ibadah hari Minggu, kita buka pintunya lebar-lebar untuk Tuhan. Kalau ruangan keuangan atau dompet kita kunci rapat-rapat karena kita mau berkuasa untuk itu. Ruang tontonan handphone atau media sosial kita sembunyikan dalam kegelapan. Bahkan ruang relasi kita, tempat kita menyimpan mungkin dendam, luka, kepahitan kita terhadap orang lain, kita pasang gembok yang paling besar. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kepenuhan Roh Kudus itu bukan tentang supaya kita mendapatkan lebih banyak Roh Kudus. Tapi kepenuhan Roh Kudus itu berarti kita berhenti menahan-nahan kunci itu, kita berserah dan memberikan master key atau kunci utama dari rumah kehidupan kita. Sampai Roh Kudus itu membongkar, Dia membersihkan dan menguasai seluruh kehidupan, ruang-ruang kehidupan kita tanpa sisa. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika Roh Kudus memegang kunci kehidupan kita, kemana Ia akan mengarahkan kita? Ia pasti mengarahkan pandangan kita kepada Yesus. Karena itu Roh Kudus selalu memuliakan Kristus. Ia datang untuk membuka mata kita melihat Yesus, menginsafkan dosa, menuntun kita kepada pertobatan dan mempersatukan kita bersama dengan Yesus. Dan tanpa Roh Kudus, salib hanya menjadi cerita sejarah. Tetapi oleh Roh Kudus, salib menjadi kuasa keselamatan. Lalu Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi ketika kuasa keselamatan itu sungguh-sungguh bekerja di dalam diri seseorang? Apakah mereka hanya terharu sesaat?
Tidak ya Bapak Ibu, ketika Roh Kudus itu turun ke 120 orang di ruangan atas waktu itu, ada sesuatu yang radikal itu terjadi pada mereka. Dan itu juga yang Ia kerjakan dalam kehidupan kita saat ini, yaitu Roh Kudus mengubah. Nah Bapak Ibu Saudara, setelah Roh Kudus turun, semuanya berubah. Petrus yang dulu takut, dia sekarang menjadi pengkhotbah yang pemberani. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17, Paulus menuliskan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Nah perhatikan Bapak Ibu, Kristen itu bukan sekedar orang baik. Ya, Kristen itu adalah manusia baru. Roh Kudus terus bekerja dalam proses pengudusan, membentuk kita makin serupa dengan Kristus dan mematikan dosa kita sedikit demi sedikit. Nah Bapak Ibu, saya teringat kira-kira 5 tahun yang lalu ada anak yang pindah ke sekolah kami. Dia datang dengan reputasi yang cukup buruk. Dia keras kepala, dia sering bermasalah, bahkan dia pindah itu karena tidak naik kelas. Di balik semua itu Bapak Ibu, rupanya ada luka dan pergumulan besar dalam keluarganya. Dan orang-orang mungkin hanya melihat luarnya ya yang rusak dengan kenakalannya, tapi Tuhan melihat hatinya. Selama beberapa tahun Bapak Ibu Saudara, kami melihat ada proses perlahan, itu tidak instan, tapi Tuhan terus bekerja dalam hidupnya. Dia mulai berubah, dan yang paling menyentuh Bapak Ibu, anak ini berasal dari luar iman Kristen. Dan pada saat KKR SMA beberapa waktu lalu, ketika altar call diberikan, dia maju ke depan. Dengan air mata dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu, dia berkerinduan menyerahkan hidupnya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itulah pekerjaan Roh Kudus. Manusia baru telah diubahkan hatinya. Ini sekarang identitas yang baru. Sama seperti anak tadi, kita ini ibarat seorang narapidana yang seumur hidup tiba-tiba dibebaskan oleh raja. Dan hebatnya, kita langsung diangkat menjadi utusan resmi kerajaan. Dulu kita musuh Allah, tetapi sekarang kita diutus. Bapak Ibu Saudara, coba bayangkan kalau kita semua yang ada di dalam ruangan ini menyadari dengan sungguh-sungguh identitas baru kita sebagai utusan kerajaan Allah. Bayangkan betapa besarnya dampak yang bisa kita buat bagi keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, bagi kota kita. Sebab kenyataannya karya keselamatan itu tidak dirancang untuk kita nikmati sendirian di dalam kamar kita masing-masing. Roh Kudus itu punya rencana epik yang jauh lebih besar, yaitu apa? Roh Kudus mengutus. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu tidak menyelamatkan kita untuk kita itu hidup sendiri-sendiri. Roh Kudus membentuk satu keluarga baru, yaitu gereja Tuhan. Nah kalau kita melihat kembali bagian ini Bapak Ibu, setelah Pentakosta kita ada di era misi gereja. Ya, kita ada di era misi gereja. Nah, kalau mungkin di antara kita saat ini hanya berkumpul dengan orang-orang yang selevel dengan kita, sepemikiran dengan kita, atau yang status sosialnya sama dengan kita, Bapak Ibu perlu ingat bahwa Roh Kudus itu bekerja dengan sangat radikal. Ya, dia mau meruntuhkan tembok ego kita. Dia memaksa kita untuk merangkul orang yang berbeda dengan kita. Ya, karena apa? Kita perlu sadari bahwa kita adalah sama-sama orang yang sudah ditebus dengan darah yang sama. Dan di dalam Kristus tidak ada lagi kata aku yang hebat. Tidak ada lagi Bapak Ibu, yang ada hanyalah kita sebagai keluarga kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus ini tidak dicurahkan supaya kita punya, bukan hanya sekedar supaya kita punya pengalaman rohani. Roh Kudus dicurahkan itu untuk misi. Ya. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku.
Tapi sayangnya, ya kata kuasa dan pengalaman rohani ini sering disalahpahami oleh banyak orang Kristen modern. Ya, seringkali ada pandangan bahwa kalau kita kepenuhan Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus, itu sering diukur dengan emosi atau merinding atau gaya ibadah fisik yang meriah. Padahal firman Tuhan itu menjamin setiap orang yang percaya itu sudah dimateraikan oleh Roh Kudus. Nah, William Barclay mengingatkan kita Bapak Ibu bahwa Roh Kudus atau Parakletos bukanlah sekedar penghibur yang mengelus-ngelus kita agar kita merasa nyaman. Roh Kudus adalah Dia yang menanamkan keberanian ke dalam hati yang penakut, membuat manusia bisa sanggup menghadapi dunia yang keras. Dan kuasa Pentakosta itu adalah kuasa untuk bermisi. Bapak Ibu Saudara, tidak ada satu orang pun di ruangan ini yang bisa berkata, saya terlalu muda atau saya terlalu tua, saya cuma orang biasa. Ya, Roh Kudus tidak pernah salah tempat dalam memberikan kuasanya. Dimanapun Tuhan menempatkan Bapak Ibu Saudara saat ini, disitulah medan misi Bapak Ibu Saudara. Buat anak-anakku yang remaja, di sekolah kekristenanmu itu bukan sekedar soal kamu menolak menyontek. Roh Kudus mengutusmu menjadikan sekolahmu itu ladang misi. Saat temanmu depresi, doakan. Saat mereka tersesat, ceritakan tentang kasih Yesus. Ya, dan kamu adalah duta Kristus di kelasmu. Buat teman-temanku yang pemuda, di zaman sekarang kita menghadapi tekanan yang luar biasa. Media sosial sering buat kita mungkin merasa selalu kurang, merasa tertinggal dari pencapaian orang lain, dan akhirnya kita terjebak dalam hustle culture. Bekerja dan belajar sampai mengorbankan kesehatan rohani demi mengejar pengakuan dunia. Tapi dengarkan baik-baik, Roh Kudus dicurahkan supaya kita menjadi pemuda yang tidak egois, yang cuma sibuk membangun karir atau mengejar estetik hidup atau mencari validasi manusia. Ladang misimu ada pada caramu membawa damai Kristus di tengah generasi yang cemas ini. Di kampus atau di tempat kerjamu, ketika teman-temanmu stres, mengejar status dan saling menjatuhkan, caramu tetap tenang dan mengandalkan Tuhan. Serta caramu menjadi pendengar yang baik bagi temanmu yang depresi dan kesepian. Itulah misimu. Dan jangan biarkan hidupmu dikendalikan oleh tren dunia. Biarkan Roh Kudus memegang setir masa depanmu. Bapak Ibu Saudara, di tengah tekanan hidup yang berat, Roh Kudus itu tidak dicurahkan hanya supaya Bapak Ibu Saudara sekedar sabar menghadapi masalah atau dia menanggung beban. Tuhan tidak pernah monopoli tugas yang mulia ini hanya untuk para hamba Tuhan di mimbar atau orang-orang sukses di puncak karir. Bagi ibu-ibu rumah tangga, dapurmu, meja makanmu, caramu mendidik anak hingga caramu berbicara dengan tetangga atau kurir paket atau tukang sayur, itu adalah mimbar misimu. Bagi Bapak Ibu karyawan, mungkin buruh atau sopir, kejujuranmu saat ini tidak ada orang yang melihat, serta caramu menghargai rekan kerja adalah kesaksianmu. Dan jangan sampai kita mengurung Roh Kudus hanya di dalam ruang ibadah. Kalau hari Minggu kita bisa dengan tenang di gereja, sementara Senin sampai Sabtu kita sama egoisnya, sama pelitnya, dan sama kasarnya dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dimanapun kaki Bapak Ibu berpijak minggu ini, jadikan itu mimbar penginjilan untuk membawa orang lain mengenal Kristus. Dan untuk oma opa, ketika Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati udara yang segar, Roh Kudus memampukan oma opa menjadi pendoa bagi gereja, bagi anak cucu oma opa. Dan Roh Kudus juga memampukan oma opa untuk berani bercerita tentang
Tuhan Yesus bagi teman-teman oma opa. Dan mari ganti keluhan itu dengan berkata, Tuhan Yesus baik, Dia mengasihi saya. Bapak Ibu Saudara, ada 2 orang mendayung perahu semalaman dengan sekuat tenaga untuk maju. Mereka berkeringat sampai kelelahan. Tapi waktu matahari terbit, mereka kaget. Karena perahunya rupanya tidak maju 1 sentimeter pun. Kenapa? Karena tali jangkarnya masih terikat kuat di darat. Banyak dari kita rajin ke gereja, pelayanan, kita memberikan persembahan, tapi kita mengikat diri dengan jangkar kepentingan dan kenyamanan diri sendiri. Kita mengurung Roh Kudus hanya untuk memberkati hidup kita dan mengatasi masalah keluarga kita sendiri. Lepaskan jangkar keegoisan itu Bapak Ibu. Gereja tidak dipanggil untuk diam di tempat yang nyaman, tapi Pentakosta memanggil kita untuk bertolak ke tempat yang dalam untuk menjala manusia. Dan panggilan misi ini selaras dengan visi gereja kita, khususnya poin yang ketiga, yaitu berdampak. Ya, kita diutus untuk membawa dampak nyata bagi dunia ini. Dan kabar baiknya Bapak Ibu Saudara, api itu tidak menyala karena kekuatan kita. Api itu menyala karena Kristus yang bangkit dan telah naik ke surga mencurahkan rohnya bagi gerejanya. Bapak Ibu Saudara, mari kita periksa hati kita sejenak. Sangat mudah bagi kita untuk datang beribadah setiap minggu. Kita menikmati puji-pujian, tapi perlahan-lahan kita menjadi mati rasa terhadap dunia di luar sana. Dan hari ini mari kita jujur di hadapan Tuhan dan bertanya pada diri kita sendiri. Apakah hati kita ini masih berdebar melihat jiwa-jiwa yang terhilang? Dan mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang berpikir dalam hati, tapi kan saya bukan pendeta, tapi kan saya tidak sekolah teologi. Ya, saudara jangan salah. Apapun profesi Bapak Ibu Saudara, baik saudara pengusaha, ibu rumah tangga, mahasiswa, siswa dan lain sebagainya, itulah mimbar pelayanan yang sesungguhnya. Dan mari kita evaluasi hidup kita. Apakah keluarga dan pekerjaan kita sudah dipakai untuk perluasan kerajaan Allah? Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini tidak berhenti di buku catatan gereja kita. Kuasa Roh Kudus harus mengubah jadwal dan tindakan kita besok. Saya tidak minta Bapak Ibu Saudara untuk pergi jauh-jauh sampai ke ujung bumi. Ya, saat Bapak Ibu ada bersama dengan rekan kerja Bapak Ibu, mungkin di meja sebelah Bapak Ibu atau keluarga Bapak Ibu sendiri, secara spesifik tanyakan pada hati Bapak Ibu Saudara, siapa orang yang Tuhan mau kita jangkau dengan Injil minggu ini. Api dari takhta itu tidak diturunkan untuk menghangatkan tubuh kita sendiri di gereja. Api itu mengutus kita membakar dunia dengan kasih dan kemuliaan Kristus. Dan pertanyaan yang terakhir Bapak Ibu, apakah api misi itu masih menyala di dalam hati kita? Mari kita berdoa.